Halo, Bapak dan Ibu yang luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bersemangat, dan penuh kebahagiaannya. Saya berharap setiap hari yang Bapak dan Ibu jalani selalu dipenuhi dengan hal-hal positif dan keberkahan. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu berharga Anda untuk mampir dan menonton video ini. Sungguh suatu kehormatan bagi saya bisa berbagi informasi penting ini dengan Anda semua. Bagi Bapak dan Ibu yang baru pertama kali singgah di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai topik menarik seputar kesehatan alami, nutrisi, dan bagaimana kita bisa hidup lebih baik dengan memanfaatkan kekayaan yang ada di sekitar kita. Pastikan Anda betah di sini ya. Karena setiap video kami didedikasikan untuk memberikan wawasan yang bisa meningkatkan kualitas hidup Anda di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hijaunya sawah dan rimbunnya pohon singkong. Hiduplah seorang nenek bernama Mbah Siti. Mbah Siti bukan nenek biasa, beliau terkenal seantero desa berkat teh singkong buatannya yang legendaris, bukan hanya karena rasanya yang manis legit dan teksturnya yang begitu lembut seolah meleleh di lidah. Tapi juga karena konon teh Mbah Siti memiliki kekuatan magis yang tak terduga. Suatu hari, desa itu dilanda wabah misterius. Penduduk banyak yang jatuh sakit. Tubuh mereka terasa lesu tak bertenaga. Dan yang paling memprihatinkan, mereka kehilangan nafsu makan. Tabib desa sudah mencoba berbagai ramuan herbal dan pengobatan, namun tak ada satupun yang menunjukkan hasil yang memuaskan. Keputusasaan mulai menyelimuti hati setiap warga. Di tengah kekalutan itu, Mbah Siti, dengan senyum tuanya yang meneduhkan, hanya menyarankan satu hal sederhana, makanlah teh singkongku, nak. Awalnya, banyak yang ragu, dan bahkan mencibir. Bagaimana mungkin sepotong teh singkong sederhana bisa menyembuhkan penyakit yang tak bisa diatasi oleh tabib paling pintar sekalipun. Namun, karena tidak ada pilihan lain, dan harapan mulai menipis, beberapa penduduk yang paling putus asa akhirnya memberanikan diri untuk mencoba saran Mbah Siti. Mereka mulai mengonsumsi teh singkong itu setiap hari perlahan tapi pasti. Keajaiban itu mulai terwujud. Mereka yang mengonsumsi teh Mbah Siti mulai merasakan perubahan signifikan. Tubuh mereka terasa lebih bertenaga, nafsu makan yang hilang kini kembali, dan senyum ceria yang sempat pudar kini kembali menghiasi wajah mereka. Desa itu pun perlahan mulai pulih, seolah wabah itu sirna begitu saja berkat sentuhan magis dari teh singkong Mbah Siti. Ternyata, rahasia di balik sihir Mbah Siti bukanlah mantra atau jampi-jampi, melainkan pada proses fermentasi teh singkongnya yang sempurna dan higienis. Probiotik alami dalam teh itu bekerja seperti prajurit kecil yang gagah berani, memerangi bakteri jahat di dalam tubuh mereka. Sementara vitamin dan antioksidan yang melimpah memperkuat sistem imunitas. Desa itu pun akhirnya kembali pulih sepenuhnya, dan teh singkong Mbah Siti pun menjadi simbol kesehatan, harapan, dan kearifan lokal. Sejak saat itu, setiap kali ada yang merasa tidak enak badan atau membutuhkan energi ekstra, mereka akan teringat pada teh singkong Mbah Siti yang membuktikan bahwa kadang obat terbaik datang dari hal-hal sederhana yang telah ada di sekitar kita sejak lama. Kisah Mbah Siti ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Bapak dan Ibu, ini adalah cerminan dari sebuah fenomena yang begitu relevan di masyarakat modern kita. Saat ini, seringkali kita tanpa sadar terjebak dalam lingkaran ketergantungan pada suplemen mahal, berharap mendapatkan solusi instan untuk menjaga kesehatan atau mengatasi berbagai keluhan. Kita rela merogoh kocek dalam-dalam, menguras tabungan kita demi pil-pil atau bubuk-bubuk yang dijanjikan mampu meningkatkan vitalitas, imun tubuh, atau bahkan memperbaiki sistem pencernaan kita secara drastis. Namun, seringkali kita lupa atau bahkan mengabaikan bahwa alam dan tradisi leluhur kita menyimpan harta karun berupa alternatif alami yang jauh lebih baik, lebih terjangkau, dan seringkali tanpa efek samping yang mengkhawatirkan. Kita begitu mudah terpengaruh oleh iklan-iklan suplemen yang begitu gencar dan memukau,
hingga kita melupakan potensi besar dari makanan-makanan tradisional yang sudah terbukti khasiatnya secara turun-temurun dari generasi ke generasi, bukankah? Kita punya banyak contoh makanan yang diwariskan dari nenek moyang kita, yang terbukti menyehatkan tanpa embel-embel harga fantastis. Fenomena ini semakin menguatkan fakta bahwa gaya hidup serba instan sering membuat kita abai terhadap kearifan lokal dan kekayaan pangan di negeri sendiri. Kita cenderung mencari solusi cepat di luar, di balik kemasan-kemasan mewah. Padahal sebenarnya, obat atau penunjang kesehatan terbaik mungkin sudah ada di dapur kita sendiri. Mungkin itu adalah sebutir buah, sebongkah umbi, atau bahkan semangkuk hidangan fermentasi sederhana yang diolah dengan cara tradisional. Mari kita membuka mata dan pikiran kita untuk kembali menjelajahi dan menghargai kekayaan kuliner Nusantara yang tak hanya lezat di lidah, tetapi juga sangat bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental kita. Sudah saatnya kita kembali ke akar. Bukan sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam tentang makanan kampung yang super hebat ini, saya ingin tahu dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini. Silakan tulis di kolom komentar ya. Partisipasi Anda sangat berarti bagi kami. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke channel kami, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami yang pastinya akan sangat bermanfaat sekarang. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Dalam video ini, kita akan membahas lebih dalam tentang tape singkong, sebuah hidangan tradisional yang seringkali diremehkan. Padahal menyimpan segudang manfaat kesehatan yang luar biasa. Tape singkong adalah makanan sederhana dengan ciri khas, berwarna kuning pucat, teksturnya lembut, rasa manis sedikit asam yang khas, dan aroma fermentasi yang unik. Ini adalah hasil dari proses fermentasi alami singkong menggunakan ragi khusus, sebuah proses yang sudah dilakukan secara turun-temurun di banyak daerah di Indonesia. Proses fermentasi ini sebenarnya adalah sebuah keajaiban mikroba, bapak dan ibu. Selama proses ini, mikroorganisme dalam ragi bekerja keras, mengubah struktur kimia singkong. Senyawa karbohidrat kompleks yang ada di dalam singkong diurai menjadi bentuk yang lebih sederhana, seperti gula dan asam organik, sehingga lebih mudah diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh kita. Inilah yang membuat tape singkong bukan hanya sekadar camilan, tapi juga makanan fungsional yang sangat berharga. 1. Meningkatkan kesehatan pencernaan. Tape singkong adalah probiotik alami yang luar biasa. Probiotik adalah mikroorganisme baik yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan flora bakteri di dalam usus kita. Usus yang sehat adalah kunci dari sistem pencernaan yang optimal, dan probiotik dalam tape singkong membantu memastikan bakteri baik mendominasi, sehingga pencernaan kita berjalan lancar. Selain probiotik, tape singkong juga mengandung serat yang berperan penting dalam membersihkan saluran cerna. Serat membantu melancarkan pergerakan usus, mencegah sembelit, dan memastikan sisa-sisa makanan dikeluarkan dengan efisien dari tubuh. Ini berarti usus kita akan tetap bersih dan sehat, mengurangi risiko penumpukan racun yang bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Selama proses fermentasi, tape singkong juga menghasilkan asam laktat dan etanol dalam jumlah kecil. Kedua zat ini berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang tidak disukai oleh bakteri jahat di dalam usus. Dengan kata lain, tape singkong membantu membersihkan usus dari patogen yang bisa menyebabkan gangguan pencernaan, seperti diar atau kembung. Keseimbangan mikroba usus yang baik berkat konsumsi tape singkong akan berdampak positif pada penyerapan nutrisi. Ketika usus sehat, tubuh kita dapat menyerap vitamin, mineral, dan nutrisi penting lainnya dari makanan dengan lebih efisien. Ini berarti semua makanan yang kita konsumsi akan memberikan manfaat maksimal bagi tubuh kita. Dengan pencernaan yang sehat, risiko berbagai masalah pencernaan seperti sindrom iritasi usus besar IBS, diare, atau bahkan infeksi bakteri dapat diminimalisir. Jadi, tape singkong bukan hanya enak di lidah, tapi juga pahlawan tersembunyi bagi kesehatan perut kita. 2. Sumber energi cepat singkong. Bahan dasar tape.
kaya akan karbohidrat kompleks. Namun, keistimewaan teh singkong terletak pada bagaimana karbohidrat kompleks ini dipecah menjadi gula sederhana glukosa dan fruktosa selama proses fermentasi. Bentuk gula sederhana ini sangat mudah diserap oleh tubuh, sehingga bisa langsung diubah menjadi energi. Ini berarti, ketika Anda mengonsumsi teh singkong, Anda akan mendapatkan energi instan tanpa perlu menunggu proses pencernaan yang panjang dan rumit. Berbeda dengan makanan berkarbohidrat kompleks lainnya yang butuh waktu lama untuk diurai, teh singkong memberikan dorongan energi yang cepat, cocok untuk mengembalikan stamina setelah beraktivitas atau sebagai cemilan penambah semangat di sore hari. Selain gula sederhana, proses fermentasi juga menghasilkan etanol alami dalam jumlah yang sangat kecil. Etanol inilah yang memberikan sedikit efek hangat dan rasa relaksasi pada tubuh setelah mengonsumsi teh singkong. Efek hangat ini bisa sangat nyaman, terutama saat cuaca dingin atau ketika tubuh terasa lelah. Energi cepat yang dihasilkan teh singkong juga sangat bermanfaat bagi fungsi otak. Otak kita membutuhkan pasokan glukosa yang konstan untuk bekerja secara optimal. Dengan asupan glukosa yang mudah tersedia dari teh singkong, kita bisa merasa lebih fokus, konsentrasi meningkat, dan pikiran menjadi lebih jernih. Jadi, daripada mencari minuman energi atau cemilan manis yang tinggi gula rafinasi, teh singkong bisa menjadi pilihan yang lebih sehat dan alami untuk mendapatkan suntikan energi yang Anda butuhkan sepanjang hari. 3. Kaya mikronutrien dan meningkatkan imunitas. Teh singkong adalah sumber yang baik dari vitamin B kompleks, termasuk B1 tiamin, B2 riboflavin, B3 niacin, dan bahkan B12 kobalamin. Vitamin B kompleks ini sangat penting untuk berbagai proses metabolisme dalam tubuh, terutama dalam mengubah makanan menjadi energi. Mereka juga mendukung fungsi sistem saraf yang sehat, membantu menjaga mood tetap stabil, dan mengurangi stres. Yang paling menarik dari teh singkong adalah potensi kandungan vitamin B12-nya. Vitamin B12 umumnya sulit ditemukan pada makanan nabati dan sering menjadi kekhawatiran bagi para vegetarian atau vegan. Namun, aktivitas mikroorganisme selama fermentasi teh dapat menghasilkan vitamin B12 secara alami, menjadikannya sumber yang unik dari vitamin esensial ini. Selain vitamin B kompleks, teh singkong juga mengandung berbagai antioksidan. Antioksidan ini adalah pahlawan dalam tubuh kita yang berperan melawan radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang dapat merusak sel-sel tubuh, mempercepat penuaan, dan berkontribusi pada perkembangan berbagai penyakit kronis. Dengan asupan antioksidan dari teh singkong, sel-sel tubuh kita akan lebih terlindungi dari kerusakan oksidatif. Ini tidak hanya membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita, tetapi juga berpotensi sebagai agen antiinflamasi alami, mengurangi peradangan dalam tubuh yang seringkali menjadi akar berbagai masalah kesehatan. Jadi, teh singkong bukan hanya makanan yang mengenyangkan, tetapi juga paket lengkap nutrisi yang mendukung kekebalan tubuh, metabolisme energi, dan bahkan kesehatan otak Anda secara menyeluruh. Teh singkong ini sebenarnya tidak kalah hebat, bahkan bisa jadi lebih unggul dibandingkan makanan fermentasi dari luar negeri yang harganya selangit, seperti yogurt, kimchi, atau kefir. Keunggulan teh singkong adalah mudah dibuat, bahan bakunya terjangkau, dan sangat sesuai dengan budaya kuliner lokal kita. Ini adalah bukti bahwa makanan sehat tidak harus mahal atau berasal dari jauh. Namun, penting sekali untuk memilih teh yang dibuat secara higienis, bersih, dan pastikan tidak ada jamur yang tumbuh di permukaannya untuk menghindari kontaminasi yang tidak diinginkan. Meskipun menyehatkan, konsumsi teh juga perlu dibatasi, terutama bagi penderita diabetes, karena teh mengandung gula dan alkohol alami yang terbentuk dari proses fermentasi. Hindari juga mengonsumsi teh yang sudah terlalu asam atau yang sudah melewati masa fermentasi optimal, karena bisa jadi sudah tidak baik untuk dikonsumsi. Singkatnya, teh singkong adalah makanan fungsional yang bekerja dari dalam untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Ini membuktikan
bahwa makanan sehat tidak selalu berarti harus mahal atau rumit. Tapi singkong bisa menjadi pintu masuk yang sangat baik untuk mengedukasi diri kita dan masyarakat tentang pentingnya fermentasi dan manfaat mikrobioma bagi kesehatan. Bapak dan Ibu sekalian, setelah mengetahui segudang manfaat dari tape singkong ini, mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana cara terbaik untuk mengonsumsinya dan berapa takaran yang aman, terutama bagi para lansia? Mengintegrasikan tape singkong ke dalam pola makan harian sebenarnya sangat mudah dan menyenangkan. Anda bisa mengonsumsinya sebagai cemilan sehat yang mengenyangkan di antara waktu makan utama atau bahkan sebagai bagian dari sarapan ringan Anda untuk memulai hari dengan energi yang baik. Rasa manis asamnya yang menyegarkan bisa menjadi alternatif yang jauh lebih baik daripada kue-kue manis atau camilan olahan yang tinggi gula dan minim nutrisi. Untuk para lansia, takaran yang aman dan disarankan adalah sekitar 50 hingga 100 gram per hari. Ini setara dengan sekitar 3-5 potong tape singkong berukuran sedang, tergantung pada ukuran potongannya. Konsumsi dalam jumlah ini sudah cukup untuk mendapatkan manfaat probiotik yang melimpah, serat yang penting untuk pencernaan, serta vitamin dan mineral yang terkandung di dalamnya, tanpa menimbulkan risiko kenaikan gula darah atau dampak dari kandungan alkohol alami yang sangat minim. Penting untuk selalu memperhatikan kondisi tubuh masing-masing. Jika Anda atau keluarga memiliki riwayat diabetes, alergi, atau kondisi kesehatan tertentu yang memerlukan diet khusus, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter atau ahli gizi sebelum rutin mengonsumsi tape singkong dalam jumlah banyak. Mereka dapat memberikan rekomendasi yang paling sesuai dengan kebutuhan kesehatan Anda. Selain itu, selalu pilihlah tape yang segar, beraroma harum alami fermentasi, dan teksturnya lembut saat disentuh. Hindari tape yang terlihat kering, berlendir, memiliki bintik-bintik jamur berwarna selain putih, atau kekuningan alami ragi, atau berbau alkohol menyengat yang berlebihan. Karena ini bisa menandakan tape sudah tidak layak konsumsi atau terkontaminasi. Variasikan juga cara mengonsumsi tape singkong agar tidak bosan. Anda bisa menikmatinya langsung sebagai cemilan, mencampurnya dalam minuman segar seperti es campur, atau bahkan mengolahnya menjadi kudapan lain yang lezat seperti digoreng tepung atau dibakar. Namun perlu diingat, proses memasak dengan suhu tinggi bisa sedikit mengurangi kandungan probiotiknya. Jadi konsumsi mentah tentunya setelah difermentasi adalah yang terbaik untuk mendapatkan manfaat probiotik maksimal. Bapak dan Ibu yang luar biasa, hari ini kita telah menyelami keajaiban tape singkong, sebuah makanan kampung yang ternyata menyimpan rahasia kesehatan luar biasa, bahkan bisa mengalahkan suplemen mahal yang sering kita buru. Kita sudah belajar bahwa tape singkong bukan sekadar camilan biasa, melainkan makanan fungsional yang dihasilkan dari proses fermentasi alami singkong dengan ragin. Manfaatnya tak main-main. Pertama, ia adalah pahlawan bagi pencernaan kita dengan kandungan probiotik, serat, asam laktat, dan etanol alaminya. Tape singkong membantu menyeimbangkan bakteri usus, membersihkan saluran cerna, dan menciptakan lingkungan yang tidak ramah bagi bakteri jahat. Ini memastikan penyerapan nutrisi berjalan optimal dan kita terhindar dari berbagai masalah perut yang mengganggu. Kedua, tape singkong adalah sumber energi cepat yang efisien. Karbohidrat kompleksnya diurai menjadi gula sederhana yang mudah diserap, memberikan dorongan energi instan tanpa menunggu proses pencernaan yang lama. Ini sangat bermanfaat untuk mengembalikan stamina dan menjaga fokus kita sepanjang hari. Jauh lebih sehat dan alami dari camilan manis olahan pabrikan. Ketiga, ia kaya akan mikronutrien dan meningkatkan imunitas. Kandungan vitamin B kompleks, termasuk potensi B12 yang langka pada makanan nabati, serta antioksidannya, berperan penting dalam metabolisme energi, mendukung sistem saraf yang sehat, dan melawan radikal bebas yang merusak sel. Dengan demikian, tape singkong membantu menjaga tubuh tetap kuat dan terlindungi dari berbagai penyakit infeksi maupun degeneratif. Maka dari itu, jangan pernah remehkan makanan tradisional kita.
Bapak dan Ibu, tep singkong adalah bukti nyata bahwa kesehatan tidak selalu harus mahal dan didapatkan dari produk impor. Kekayaan kuliner Nusantara kita menyimpan potensi besar yang tak kalah, bahkan bisa jadi lebih baik dari produk-produk modern yang seringkali menawarkan janji manis. Yang terpenting adalah mengonsumsi tapi yang higienis, segar, dan dalam takaran yang tepat, terutama bagi para lansia. Bagaimana, Bapak dan Ibu? Apakah Anda semakin tertarik untuk mencoba mengonsumsi tep singkong secara rutin setelah mengetahui manfaatnya? Mari kita mulai membiasakan diri dengan kearifan lokal yang kaya manfaat ini dan rasakan sendiri perbedaannya pada tubuh Anda. Ayo kita bersama-sama menghindari kebiasaan buruk, ketergantungan pada suplemen mahal yang belum tentu kita butuhkan dan seringkali tidak memberi hasil signifikan. Mari kita kembali ke alam, kembali ke warisan kuliner leluhur yang sudah terbukti khasiatnya selama berabad-abad. Ingat, kesehatan sejati seringkali berawal dari piring kita, dengan makanan-makanan sederhana, namun penuh gizi, yang telah dianugerahkan pada kita. Ajak teman lansia, dan yang terakhir, jangan lupa juga untuk ajak teman-teman lansia Anda, tetangga, atau anggota keluarga lainnya, untuk menonton video ini. Bagikan informasi penting ini, agar semakin banyak orang yang tahu manfaat luar biasa dari tep singkong. Siapa tahu, makanan kampung ini bisa menjadi solusi sehat, alami, dan ekonomis yang selama ini mereka cari. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan bahagia selalu.